Jika Anda suatu saat makan makanan yang tidak sehat, jangan langsung putus asa, down, gelisah, langsung menyerah. Cukup Anda bisa kembali ke program awal, ke program yang sudah disusun. Karena ingat ini, bahwa tidak ada orang yang menjadi kurus dalam sehari, begitupun sebaliknya. Anda tidak akan menjadi gemuk dalam sehari hanya gara-gara Anda salah makan di hari itu. Langsung kembalikan ke pola yang benar. Yakin belum subscribe sekarang? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome! Kementerian Kesehatan mencatat 1 dari 3 orang di Indonesia mengalami kelebihan berat badan. Itu artinya adalah bahwa Anda tidak sedang berjuang sendirian. Pernah nggak sih merasa bahwa sudah benar-benar siap untuk melakukan perubahan terhadap pola makan, khususnya makanan yang Anda suka, menggantinya dengan makanan yang lebih sehat dan lebih tinggi nutrisi, tapi bingung cara memulainya? 2 cara berikut ampuh untuk dilakukan. Yang pertama, gantilah jenis makanan Anda dengan kandungan yang sama. Dengarkan ini, bismillah, semoga ini mudah disampaikan. Bahwasanya tidak ada satu jenis makanan pun yang nutrisinya lebih baik daripada makanan yang lain. Jadi di sini sifatnya adalah saling melengkapi. Ada karbohidrat, protein, lemak, begitupun dengan mineral. Saat Anda sedang diet pun tidak boleh mendelete salah satu kandungan. Untuk pemula, maksud saya di sini adalah yang baru saja memulai, saya sarankan untuk mengganti jenisnya. Nanti akan saya bagi contoh-contoh yang diganti itu apa saja. Kalaupun Anda berpikir untuk tidak mengganti semuanya pun tidak jadi soal. Bisa Anda pangkas atau kurangi porsinya, atau bisa juga Anda mulai meningkatkan aktivitas Anda. Harapannya untuk mengurangi jumlah kalori yang masuk atau yang biasa disebut dengan defisit kalori. Tapi untuk newbie, dari yang saya baca dan dari pengalaman pribadi, saya sarankan betul-betul untuk mengganti jenisnya. Alih-alih Anda memangkas porsinya, justru malah terjadi lapar. Alih-alih Anda meningkatkan aktivitas, karena kesibukan yang sudah ada, Anda tidak dapat melakukannya juga. Daripada itu tidak berjalan dengan efektif, dengan mengganti jenis makanan yang sudah biasa Anda makan dan dapat terhindar dari rasa lapar, akan mengecilkan resiko tekanan psikologis yang ada sehingga dapat kita lakukan dengan konsisten dan dalam jangka waktu yang panjang. Percayalah, move on dari makanan yang kurang sehat menjadi makanan yang tinggi nutrisi tidak sesusah move on dari mantan. Please, ini jangan dianggap serius ya. Nggak ada komandan kan? Cara ampuh yang kedua, tetaplah pada kondisi kenyang. Iya, betul sekali, Anda harus tetap kenyang. Kenyang sepanjang hari membuat Anda terhindar dari cravings. Cravings adalah cara otak mempertahankan diri untuk mencari sumber-sumber makanan yang berlemak dan biasanya yang manis-manis. Jadi ketahuilah, ketika Anda suka makan gorengan, suka makan coklat, suka makan es krim atau yang tinggi sekali kalorinya, belum berarti itu faktor emosional yang terlibat. Ternyata itu adalah tugas otak untuk mengirim sinyal darurat kepada tubuh kita bahwa tubuh kita sedang membutuhkan nutrisi yang tinggi, butuh kalori yang lebih. Serem juga ya. Jadi, pastikan Anda tetap kenyang. Please, satu-satunya orang yang dapat menyelamatkan Anda adalah diri Anda yang baru. Let's see, ini dia video beberapa jenis makanan dan minuman yang seharusnya Anda ganti untuk kesehatan Anda. Jika bisa begini, maka bisa begitu. Jika bisa begini, bisa begitu. Jika bisa begini, bisa begitu. Jika bisa begini, maka bisa begitu. Jika
Jika bisa begini, bisa begitu. jika bisa begini, bisa begitu. Jika bisa begini, maka bisa begitu. Jika bisa begini, Bisa begitu. jika bisa begini, bisa begitu. Perlu saya informasikan juga untuk buah dan sayur, lebih baik Anda memilih buah yang tidak mengandung rekayasa genetika. Contoh buah-buah yang mengandung rekayasa genetika di sini, ciri-cirinya yang mudah dikenali adalah buah-buahan yang tadinya berbiji menjadi tidak berbiji. Semangka, nenek moyangnya dia berbiji, nenek moyang. Lalu generasi yang sekarang ada semangka yang tidak berbiji, berarti dia sudah mengandung rekayasa genetika. Ada contohnya lagi anggur. Anggur nenek moyangnya juga berbiji. Lalu generasi yang sekarang menjadi tidak berbiji. Jadi Anda sampai kapanpun pastikan tetap makan yang berbiji. Kalau golongan sayur yang terlihat biasanya mulus, ada yang biasa kita beli misalnya di pasar-pasar tradisional, dia berlubang dimakan lalat. Sebaiknya Anda memilih yang dimakan lalat. Karena yang dimakan lalat itu menandakan bahwa bebas dari pestisida. Salah satu guru saya pernah mengatakan, take care of your body, it's the only place you have to live in. Yang kurang lebih maksudnya adalah, jagalah tubuh Anda, karena hanya itulah tempat yang harus Anda tinggali. Next video akan membahas olahraga apa saja yang dapat menunjang sesnya penurunan berat badan Anda. You are unique, just believe it. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.